Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Saya sangat senang boleh jumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian melalui channel ini. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan MTPJ Gemim tanggal 15 sampai tanggal 21 Juni tahun 2025. Apa yang tersaji di sini sesungguhnya merupakan penjabaran dari kitab Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 18 sampai ayat yang ke-28. Di bawah bingkai tema, peran suami istri mengajar tentang jalan Allah. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita lihat 3 pertanyaan yang diajukan di sini. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan peran suami istri mengajar tentang jalan Allah menurut Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 18 sampai ayat yang ke-28. Yang kedua, mengapa pelayan khusus harus saling membantu demi kemajuan pelayanan gereja Tuhan? Yang ketiga, bagaimana cara gereja dan keluarga mengupayakan agar pemberitaan tentang Yesus Kristus sebagai jalan keselamatan semakin menjangkau banyak orang? Demikian 3 pertanyaan yang diajukan di sini, dan mari kita lihat satu persatu, kita bahas satu persatu 3 pertanyaan ini. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan peran suami istri mengajar tentang jalan Allah menurut Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 18 sampai ayat yang ke-28. Saudara, fokus kajian kita adalah peran suami istri dalam mengajar tentang jalan Allah menurut Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 18 sampai ayat yang ke-28. Kitab Kisah Para Rasul merupakan kitab yang ditulis oleh sahabat Rasul Paulus yang bernama Lukas. Dalam profesinya sebagai tabib saat itu, Lukas menaruh perhatian pada sejarah pertumbuhan gereja dan memberitakan tentang peran Roh Kudus dalam proses berdirinya gereja sebagai persekutuan umat Allah. Dalam Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 18 sampai ayat yang ke-28, kita melihat tentang hal itu. Peran suami istri bernama Priscilla dan Aquila itu begitu nyata. Kalau Anda cermat memperhatikan hal ini, Anda akan melihatnya dan menemukannya. Kedua orang ini tidak memiliki jabatan dalam gereja, tetapi dengan sepenuh hati memberikan dirinya menolong Paulus dan Apolos dalam pelayanan pekabaran Injil. Ini berita sukacita, saudara sekalian. Ternyata dalam hal menopang pekabaran Injil tidak harus memiliki jabatan gerejawi. Priscilla dan Aquila tidak punya jabatan gerejawi, tetapi mereka sebagai sepasang suami istri punya peran yang luar biasa dalam hal menopang pelayanan pemberita Injil, yaitu Paulus dan Apolos. Nah, ini adalah gambaran sepasang kekasih yang dapat kita jadikan teladan. Sekarang mari kita lihat peran mereka dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 18 sampai ayat yang ke-28. Yang pertama, perhatikan ayat 18 sampai ayat yang ke-19. Baca baik-baik 2 ayat ini. Di sini kita melihat Priscilla dan Aquila menyertai Paulus. Menyertai Paulus. Priscilla dan Aquila menyertai Paulus. Saya senang dengan kalimat ini. Dalam perjalanan Paulus menuju ke Syria, Priscilla dan Aquila menyertai Paulus sampai di kota Efesus. Nah, jarak antara Korintus, tempat Priscilla dan Aquila, menuju ke Efesus, jarak antara Korintus dan Efesus itu 979 km. Dan ini adalah perjalanan yang ditempuh melalui darat dan laut. Dari Korintus ke Kenkrea, kemudian naik kapal menuju ke kota Efesus. Jauhnya
979 km dengan melewati Laut Tengah. Nah, siapakah Priscilla dan Aquila yang disebut dalam bacaan kita saat ini? Dalam Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 18 sampai ayat yang ke-28. Kalau kita melihat Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 2, di sana disebutkan bahwa Priscilla dan Aquila itu tinggal di kota Roma. Ya, mereka berasal dari Pontus, kemudian mereka berdiam di kota Roma. Tetapi Kaisar Claudius kemudian mengeluarkan sebuah perintah atau dekret agar semua orang Yahudi keluar dari kota Roma. Nah, Priscilla dan Aquila adalah orang Yahudi. Karena ada perintah ini, maka Priscilla dan Aquila keluar dari kota Roma dan mereka menuju ke kota Korintus dan tinggal di sana. Nah, di kota Korintus inilah Priscilla dan Aquila berjumpa dengan Paulus. Paulus adalah seorang pemberita Injil, punya profesi sebagai tukang kemah, dan ini profesi yang sama dengan profesi Priscilla dan Aquila. Karena itu, Paulus mendapatkan kemurahan hati dari Priscilla dan Aquila. Paulus tinggal di Korintus, di rumah Priscilla dan Aquila. Paulus tinggal di sana selama 1 tahun setengah. Ya, 1 tahun setengah Paulus tinggal di sana. Nah, Priscilla dan Aquila inilah yang membantu pelayanan Paulus. Priscilla dan Aquila bukan hanya membantu, tetapi mereka menyertai Paulus ketika Paulus mendapatkan tekanan dari orang Yahudi dan harus meninggalkan kota Korintus. Nah, Priscilla dan Aquila mengantar Paulus sampai ke kota Efesus. Nah, Paulus dalam kitab Roma pasal 16 ayat 3 menyebut Priscilla dan Aquila ini adalah teman sekerjanya. Kalau sampai mendapatkan sebutan yang seperti ini, berarti Priscilla dan Aquila benar-benar memberi diri, memberi waktu, memberi tenaga, bahkan harta benda untuk menopang pelayanan dari Paulus. Karena itu Paulus menyebut mereka rekan sekerja dalam Roma pasal 16 ayat 3. Nah, Paulus pun menyebut mereka mempertaruhkan nyawa demi dirinya. Ini menggambarkan betapa beraninya mereka berkorban demi pelayanan Paulus dan betapa setianya mereka kepada Paulus. Rumah mereka menjadi tempat tinggal Paulus. Mereka bekerja sama membuat tenda. Mereka membantu pelayanan Paulus. Itu hal pertama yang kita lihat dari sepasang suami istri ini, Priscilla dan Aquila. Yang kedua, mari kita lihat Kisah Para Rasul pasal 18 ayat yang ke-26. Priscilla dan Aquila membawa Apolos, seorang pemberita Injil yang fasih berbicara dan mahir isi kitab suci, seorang Yahudi dari Alexandria. Priscilla dan Aquila membawa Apolos ini ke rumah mereka. Nah, Apolos telah menerima jalan Tuhan. Jalan Tuhan dalam bahasa Yunaninya hodon tu kuriu. Ini menunjuk pada pengajaran dan kehidupan dalam iman kepada Yesus Kristus. Jadi orang yang berjalan di jalan Tuhan itu berarti orang ini hidup sesuai dengan ajaran Kristus dan kehidupannya selalu dalam iman kepada Yesus Kristus. Sekalipun pengetahuan Apolos begitu luas tentang pengajaran Yesus Kristus, tapi ternyata belum lengkap. Belum lengkap. Nah, penulis kitab Kisah Para Rasul, yaitu Lukas, menemukan hal itu. Dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 18 ayat yang ke-25 disebutkan di sana, Apolos ini hanya mengetahui baptisan Yohanes
itu berarti Apolos tidak tahu tentang adanya baptisan Roh Kudus atau baptisan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang diketahui oleh Apolos hanyalah baptisan pertobatan. Apolos belum mengenal dan paham tentang baptisan Roh Kudus. Nah, disinilah peran sepasang suami istri ini terlihat. Priscilla dan Aquila tidak mau mempermalukan Apolos di depan umum, tetapi mereka membawa Apolos ke rumah mereka. Nanti setelah Apolos ada di rumah, disitulah Priscilla dan Aquila menjelaskan tentang jalan Allah, menjelaskan tentang iman kepada Yesus Kristus. Semua yang mereka dengar dari Paulus itu mereka sampaikan kepada Apolos. Jadi di sini kita melihat peran yang luar biasa dari sepasang kekasih, sepasang suami istri Priscilla dan Aquila. Mereka lah yang menjadi penyambung lidah Paulus, menyampaikan pengajaran yang telah Paulus sampaikan kepada mereka. Mereka lah yang menjelaskan tentang baptisan Roh Kudus, baptisan dalam nama Yesus Kristus. Mereka lah yang menjelaskan tentang pencurahan Roh Kudus dan karya keselamatan oleh iman, bukan hanya oleh pertobatan. Nah, sampai di sini kita melihat ada dua peran Priscilla dan Aquila. Yang pertama, membantu kerja pelayanan Paulus dengan memfasilitasi rumah tinggal dan menjadi rekan sekerja Paulus dalam pelayanan. Yang kedua, menjelaskan pemahaman iman Kristen kepada seorang yang fasih berbicara dan mahir dalam isi kitab suci, dan orang itu adalah Apolos. Nah, di sini kita melihat sinergitas sepasang suami istri yang memberi hidupnya untuk membantu pelayanan para hamba Tuhan. Demikianlah Bapak Ibu Saudara sekalian jawaban saya untuk pertanyaan nomor 1. Dan Anda bisa men-share apa yang saya katakan ini ataupun memperlengkapinya dengan referensi yang Anda baca. Nah, sekarang mari kita masuk pada pertanyaan nomor 2. Mengapa pelayan khusus harus saling membantu demi kemajuan pelayanan gereja Tuhan? Saudara, ada ungkapan yang terkenal, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Sebuah pekerjaan itu terasa ringan jika kita bekerja sama. Nah, para pelayan Tuhan di gereja itu merupakan abdi Allah. Sebagai sesama abdi, kita harus saling membantu demi kemajuan pelayanan gereja Tuhan. Nah, mengapa kita harus saling membantu? Belajar dari teks Kisah Para Rasul pasal 18, ayat 18 sampai ayat yang ke-28, saya mencatat beberapa hal penting di sini. Yang pertama, keberhasilan dalam pelayanan terjadi jika kita saling menghargai dan saling membantu. Lihatlah Paulus dan Apolos. Di belakang mereka ada warga jemaat yang membantu mereka. Sepasang kekasih, suami istri, Priscilla dan Aquila. Yang kedua, setiap orang punya kelemahan. Orang lainlah yang dapat menutupi kelemahan kita dan memperlengkapi kita. Apolos, dia pintar, dia fasih berbicara, tetapi ada kekurangannya. Dia hanya mengenal baptisan Yohanes Pembaptis dan tidak mengenal baptisan Roh Kudus. Itu kekurangan Apolos. Priscilla dan Aquila yang memperlengkapinya. Yang ketiga, dengan saling membantu, hidup kita menjadi kesaksian bagi banyak orang. Priscilla dan Aquila telah tiada, tetapi cerita tentang mereka tetap hidup sampai saat ini. Itulah kesaksian. Jadi jika kita berbuat baik, kita
suka menolong orang sekalipun kita telah pergi, tetapi cerita tentang kita tetap hidup dalam komunitas itu. Itu berarti kehidupan kita telah menjadi kesaksian bagi mereka. Itulah 3 hal yang sangat penting yang harus kita ketahui. Demikianlah Bapak Ibu Saudara sekalian, jawaban yang boleh saya berikan untuk pertanyaan nomor 2. Dan sekarang mari kita masuk pada pertanyaan yang terakhir, pertanyaan nomor 3. Bagaimana cara gereja dan keluarga mengupayakan agar pemberitaan tentang Yesus Kristus sebagai jalan keselamatan semakin menjangkau banyak orang? Nah, di sini kita berpikir bagaimana cara gereja, cara keluarga mengupayakan agar pemberitaan tentang Yesus Kristus sebagai jalan keselamatan semakin menjangkau banyak orang. Saudara, ini pertanyaan yang bagus sekali, sangat relevan dengan kehidupan kita. Cara mengupayakan agar pemberitaan tentang Yesus menjangkau banyak orang. Bagaimana cara kita? Nah, di sini saya menyampaikan beberapa hal penting. Yang pertama, kita bisa menggunakan media sosial. Kita bisa menggunakan media digital. Misalnya, ketika kita beribadah, kita bisa melakukan live streaming. Ataupun kita bisa membuat konten tentang Yesus lewat Instagram, lewat TikTok, lewat YouTube. Nah, itu yang dapat kita lakukan. Kita juga bisa mengadakan website gereja berisi kesaksian dan ajakan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau kita tekun atau memperhatikan tayangan di YouTube sekarang, hal itu sudah dilakukan. Kemudian ada podcast siaran rohani, dan ini menjangkau banyak orang yang tidak dibatasi oleh lokasi dan waktu. Jadi kita bergerak melalui media sosial, melalui media digital dalam hal memberitakan tentang Yesus. Ini hal yang sangat baik, saudara sekalian, sebab media sosial ini dia menjangkau banyak orang. Sepanjang di situ ada jaringan, orang bisa menonton apa yang kita sampaikan. Jadi sekarang adalah kesempatan bagi kita untuk memberitakan Injil, sehingga banyak orang yang semakin percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Gunakan media sosialmu. Yang kedua, kita bisa melakukan pelayanan diakonal, ya, bagi masyarakat yang miskin, masyarakat yang terkucil, yang kurang mendapat sentuhan kasih. Kita dapat melakukan pelayanan bagi mereka. Ataupun ada komunitas masyarakat yang mengalami bencana, kita dapat melakukan pelayanan diakonal bagi mereka. Pengobatan gratis, penyuluhan, dan sebagainya dapat kita daratkan bagi mereka. Nah, dengan demikian, kehidupan kita, pelayanan kita itu menjadi kesaksian bagi banyak orang. Itu hal kedua yang dapat kita lakukan. Yang ketiga, kita dapat mengadakan pendidikan dan pelatihan misi. Nah, ini yang mulai kurang diperhatikan oleh gereja. Gereja itu ada karena misi, dan gereja harus bermisi. Sebab kalau gereja tidak bermisi, maka apa yang diperintahkan oleh Yesus tidak dijalankan oleh gereja. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Itu misi Yesus Kristus yang harus dijalankan oleh gereja. Jadi kita sebagai gereja, sebagai persekutuan orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus harus memperhatikan hal itu. Karena itu, pendidikan dan pelatihan misi sangat penting. Mempersiapkan orang agar mampu memberitakan Injil dengan baik dan benar. Yang keempat, kita bisa membentuk komunitas doa. Sederhana bukan? Sederhana sekali. Dan banyak orang yang menganggap ini hal yang sepele. Tapi kalau kita membaca Wahyu pasal 8, di sana kita menemukan ternyata doa yang dipersembahkan kepada Tuhan itu menjadi seperti persembahan ukupan, persembahan wewangian yang sangat
menyuka citakan hati Tuhan. Di zaman akhir ini, mari kita tekun berdoa kepada Tuhan, sebab itulah yang dikehendaki oleh Tuhan di saat kita berhadapan dengan problematika dan tantangan kehidupan. Doa sesungguhnya mengajarkan kita jangan tenggelam mengandalkan kekuatan diri sendiri, tetapi engkau harus belajar untuk mengandalkan kuasa Tuhan Allah. Yang kelima, kita sebagai gereja dapat mengadakan pengutusan misionaris ke daerah yang belum terjangkau oleh Injil. Kemudian di sana kita bisa membangun gereja lokal, lalu membangun jaringan antar gereja. Semua yang kita lakukan ini sesungguhnya merupakan upaya kita agar pemberitaan tentang Yesus Kristus sebagai juru selamat itu menjangkau banyak orang. Demikianlah Bapak Ibu Saudara sekalian, jawaban yang boleh saya share untuk pertanyaan nomor 3. Mintalah selalu hikmat Roh Kudus agar Dia menolong kita memahami kebenaran firman-Nya dan menolong kita untuk hidup sesuai dengan firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.